Dengan siapa bang? Dengan Gali. 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 Polisi ya. Polisi apa bang? Saya berdinas di Brimob, Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Udah lama masuk. Saya berdinas kurang lebih sudah mau 8 tahun. 8 tahun. Tapi kelihatan masih muda ya, awet muda kali ya. Ya, terbilang masih muda. Terbilang masih muda. Boleh diceritain nggak gimana itu kemarin yang demo? Untuk yang demo kemarin itu Bagian di mana coba? tanggal 8 ya. Kejadian tanggal 8 itu memang agak mencekam. Kalau menurut saya sih lumayan agak rusuh banget, malah sistem masuk rusuh karena banyak masa saya dibilang itu bukan mahasiswa gitu loh, dibilang banyak masa-masa yang bermunculan, masa-masa gelap Enggak ya? masa oknum gitu. Jadi bukan pendemo yang benar-benar asli pendemo. Bukan buruh dan bukan mahasiswa, jadi disebut itu anarko. Kalau kita sebutnya anarko karena masa bayaran Untuk bikin ricu kali ya. menyulut kerusakan lah gitu. Tapi banyak korbannya dari demo yang kemarin. Dibilang banyak korban, banyak, cuma kan kita nggak mengekspos. Kalau kita dari pihak kepolisian nggak mengekspos berapa korban dari kita gitu. Cuma yang beberapa ada satu yang viral, junior saya, dia Brimob, dia di bagian Patra, atau biasanya sih dia berkendara di motor untuk patrolinya, untuk dinasnya dia bermotor gitu. Dia lagi posisi lagi melerai massa, cuma kena lemparan batu. Kena lemparan batu. Apa? Telak di bagian muka. Bagian muka. Nah, karena dia di situ posisi pakai helm taktikal. Helm taktikal itu melindungi daerah kepala sini aja, jadi nggak ada tutupnya. Nah, jadi pas banget dihajar di bagian muka sini. Mungkin tuh batu besar juga, langsung KO sih. Langsung KO. Meninggal? Enggak meninggal, cuma langsung jatuhnya sih pingsan kali ya. Karena pas dievakuasi dibawa pakai motor, kepalanya aja udah nggak bisa tegak, udah condong belakang. Saking kerasnya gitu. Langsung dievakuasi ke rumah sakit RSPAD. Abang sendiri bagian di mananya? Kemarin saya posisi lagi standby di kantor. Standby di kantor pun kantor kita hampir diserang itu posisi kurang lebih pukul 8 malam lah. Pukul 8 malam ke atas, masa yang berkumpul di Tugu Tani, mereka mungkin sudah bikin rusuh, lari lah, didorong sama yang jaga di Tugu Tani, lari ke arah Senen, melintas depan kantor kita. Ada seruan, mereka berteriak, bakar kantor ini, kantor polisi lah, dibilang gitu. Mungkin dikira kantor saya ini kantor Polres atau Polsek yang kurang penjagaan. Tapi di kita di Brimob, penjagaan kita lumayan kuat gitu. Mungkin salah sasaran lah, lebih tepatnya mereka. Sampai malam juga tuh kita dorong-dorongan sama massa, kurang lebih sampai jam setengah 3 subuh, sampai setengah 3 subuh baru lerai massa itu. Ada satu yang ketangkep massa, mungkin masih di bawah 20 tahun lah. Dia kita cek perlengkapannya KTP semua di situ nggak ada. Memang sengaja
dia meninggalkan semua identitas untuk ikut demo, biar kalau memang nanti ketangkap sama pihak polisian atau pihak yang berwajib menghilangkan jejak gitu. Setelah ditangkap, diproses di kantor kita, langsung kita oper ke Polda untuk ditindaklanjuti di bagian Kamnek keamanan negara. Karena ada info mereka masa bayaran dibayar 70.000 satu orang. Nah, hari esoknya, hari Sabtu, ketangkap lagi. Jadi kita melakukan sweeping lah untuk wilayah Jakarta Pusat. Ternyata ada anak-anak SMP, Anak SMP juga itu. SMP SMA lah, dia berpakaian seperti itu. Tapi mungkin itu ada sekitar 7, kita amanin ke kantor, kita ya interogasi. Ternyata pas dilihat di handphone ada ajakan untuk melakukan unjuk rasa atau demo anarki. Dan rata-rata dibilang bayaran 70.000, tapi itu belum dibayar. Hanya dijanjikan sama oknum. Dan kita belum tahu siapa oknum itu, belum ketahuan. Ngobrol yang sekiranya emang boleh di-share gitu. Iya. Takutnya ntar ada hal Iya, yang iya. di-share kan. Ya, Dan saya menurut skip lagi. saya demo silakan demo, Mhm. tapi sesuai dengan rule-nya gitu. Di Indonesia ini kita kan negara hukum, jadi semua tindak laku kita lakukan secara betul lah, nggak boleh semena-mena karena diatur oleh hukum, ada peraturannya gitu loh. Silakan mungkin rekan-rekan buruh, rekan-rekan mahasiswa melakukan demonstrasi, melakukan penolakan ya masalah RUU Cipta Kerja, silakan, tapi jangan merusak fasilitas, jangan membuat kerusuhan, karena yang dirugikan itu bukan hanya satu pihak, semua pihak yang dirugikan. Silakan demo. Kita pun sebagai anggota Polri nggak melarang adanya demo, nggak menghalangi rekan-rekan buruh dan rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Silakan gitu. Nggak ada tidak ada tuh namanya pihak kepolisian melarang demo, nggak ada gitu. Tapi silakan demo secara baik dan secara sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan gitu. Tapi ada isu katanya mau ada demo lagi. Untuk hari ini memang ada demo. Ada ya. Saya sih sudah monitor dari teman-teman yang di lapangan. Ya. Masa sih sudah mulai pecah, sudah mulai banyak meninggalkan tempat, tapi ada beberapa masa yang ingin bertahan gitu. Tapi separah kemarin apa enggak sekarang? Nah, kita belum tahu karena lihat dari flashback dari kejadian yang sudah pecahnya demo ini tuh menjelang sore menjelang malam. Sore menjelang malam. Jadi kita belum tahu nih, karena sekarang posisi masih sore. Kita belum tahu nanti malam tuh seperti apa, karena kadang pecahnya itu bisa di atas jam 7. Iya. Kalau udah benar-benar lagi di ujung kali ya. Iya, gitu. Kita nggak ada yang tahu kejadian di lapangan seperti apa. Kadang untuk rekan-rekan semuanya lah bijak menghadapi sosial media
jangan secepat itu menerima informasi yang enggak belum tentu valid kebenarannya, karena banyak banget di sosial media ini yang menggoreng informasi itu menjadi hoax, dan rata-rata yang mengamati dan yang menerima berita itu ya cepat kehasut langsung, jadinya disebar lagi, jadinya menebar kebencian. Jadi lebih bijak menggunakan sosial media. Alangkah lebih baiknya diam daripada berkoar-koar tapi nggak tahu kebenarannya. Yang dirugikan banyak. Kita sebagai polisi dibenturkan oleh masyarakat, oleh oknum, sengaja dibenturkan gitu. Karena pada dasarnya polisi pun juga masyarakat juga gitu. Ketika kita nggak pakai seragam, ketika kita sedang di luar kantor atau di ada yang demo itu masuk gak ke gedung DPR-nya? Sampai masuk ke dalam? Enggak, untuk saat ini enggak, karena memang dari awal perintah dari pimpinan jelas untuk daerah ring satunya, untuk sekeliling DPR itu diblok. DPR dan istana itu pas tanggal 8 itu memang diblok. Untuk saat ini juga hari ini demo tanggal 13 bulan 10 2020 pun sama. Jadi link arah yang jalan yang melalui depan DPR, MPR sama Istana Negara pun diblok untuk saat ini. Jadi mereka masa terpusat demo di depan Patung Buddha, Monas. Ntar balik lagi ke yang tadi. Tadinya kan demo itu ke gedung DPR ya, tapi sempat kemana? Ke Istana Negara. Ke apa? Istana Negara. Bukan, yang mau bakar kantor Bang. Itu nggak tahu kenapa bisa nyampe ke situ. Jadi kalau dari Istana Negara ke kantor saya itu daerah Kuitang, dekat. Memang ada arah. Kalau mau ke arah Pulau Gadung, ke arah Cempaka Putih itu memang lewatin kantor saya. Gitu arahnya. Jadi kantor saya sama Tugu Tani itu dekat. Nah, kemarin tanggal 8 itu memang demo itu di beberapa titik. Jadi ada yang di Tugu Tani, ada yang di depan Patung Buddha, sama di Harmoni pecahnya tuh. 3 titik itu yang pecah. Nah, masa yang di Tugu Tani itu pasti kalau didorong larinya ke arah Senen, ke arah depan lewat kantor saya. Itu makanya pasti imbasnya ke situ. Dan sepanjang yang kita tahu lah di sosial media banyak, sepanjang jalan Sudirman sampai Tamrin, halte itu hancur. Iya, halte busway hancur semua. Yang parah sih halte busway HI, itu memang parah banget. Kadang lihat juga ada juga di video kan mobil-mobil polisi juga dirusak. Iya, itu benar. Jadi masa ini melampiaskannya ke benda-benda, apapun benda-benda yang memang jatuhnya fasilitas publik gitu loh, dan merugikan negara. Dengan keadaan seperti ini, saat ini kan kita lagi di masa pandemi lah, kita lagi banyak-banyaknya mengeluarkan dana, ditambah lagi keadaan seperti ini, merugi banget lah intinya negara. Tapi dari pihak pemerintah emang udah ada masih dilanjut undang-undang hak kerja itu ya, hak cipta kerja. Untuk itu kan karena memang belum diulas tuntas sampai habis hak cipta kerja itu RUU-nya. Saya juga sebagai posisi seperti ini, saya juga nggak bisa ngomong banyak karena itu bukan di bidang saya. Dan memang belum ada rilis
belum dirilis secara resmi undang-undangnya itu seperti apa gitu loh. Hanya baru beberapa poin, dan itu memang ternyata digelintir dipelintir sama oknum. Kemarin sudah tertangkap, ternyata seorang perempuan di daerah Sulawesi Selatan, Makassar, itu sudah ditangkap sama tim cyber Mabes Polri. Sudah dijelasin juga sama Kadit Humas Mabes Polri penangkapannya seperti apa, modusnya seperti apa. Dia menebar itu di Twitter sampai sekarang tersebar gitu loh. Kebetulan hari ini lagi libur ya Pak ya. Nah, saya lagi hari ini baru lepas piket. Harusnya sih standby, cuma kebijakan dari pimpinan yang habis piket bisa balik kanan dan monitor keadaan di lapangan gitu. Tapi teman-teman saya di lapangan, di kantor pun masih siaga sampai saat ini. Memang dipersiapkan lah. Jadi ada juga beberapa hampir 3.000 personil yang BKO, bantuan operasional kekuatan dari luar daerah, dari Brimob luar daerah, kurang lebih 3.000 personil lah gitu, untuk pengamanan saat ini. Karena pasukan di Jakarta pun sendiri kita nggak terlalu banyak, Makanya ditambah dari daerah, di luar daerah itu, karena titik pengamanan itu banyak, nggak hanya satu titik yang harus diamankan. Sebelumnya makasih banget nih Iya, dari infonya. mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah gitu ya. Jangan lupa subscribe Moh Jafar. Ya. Moh Jafar.